Sudah sudah direkam, Bu, ya? Nah, mulai Tunggu kita. tunggu dulu, mungkin ada instruksi dari Ibu gitu. Ya. Oke, kita mulai aja, Bu, ya, biar saya hidupkan apa namanya, waktunya, Iya, Pak Rizal berapa aja ya. lama ya. Mm. Oke, baik, siap. Nah, 1, 2, ya silakan, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore Pak Rizal. Sore, Bu. Makasih ya Pak Rizal sudah Heeh, menemui Ibu pada sore hari ini. heeh, ya. Ya. Nah, kita ngobrolnya tidak bisa lama-lama. Mungkin kita punya waktu cuma 10 menit sampai 15 menit. Nah, sekarang baiklah Pak Rizal, apa yang bisa Ibu bantu, apa yang mau Bapak Rizal ceritakan, silakan semampu Ibu, nanti Ibu akan bantu Pak Rizal. Baik, Bu, mungkin, saya ingin bercerita tentang, mungkin, keresahan saya di sekolah Ya. ini, bukan keresahan Nah, sih sebetulnya, cuman saya menilai, beberapa dari rekan guru di sini mm-mm. masih, masih sering mungkin lebih ke disiplinnya, Bu, ya. Oh, Masih ya. sering telat datang ke sekolah, Mm-mm. terus, pada saat jam-jam, setelah istirahat bel bunyi anak masuk tapi, eee, guru-gurunya masih berada di dalam, di kantor begitu, tidak langsung masuk gitu. Mungkin itu yang saya rasakan karena kan, kalau kita lihat semacam itu kan merugikan, anak-anak kita karena kalau kita terlalu lama itu ajalah dulu, Bu, heeh. Wah ya, oke. Pak Rizal, jadi Pak Rizal sekarang ini ingin menceritakan tentang gurunya, di mana Iya, kedatangan mereka mungkin di pagi hari telat, terus iya, sampai di kantor ngobrol dulu, jadi sehingga telat masuk ke kelas. Waktu iya, istirahat mereka juga mungkin sport dulu, belanja dulu, cerita iya, dulu, betul, Bu. akhirnya telat juga masuk ke kelas, Iya, gitu ya betul, Pak Bu, Rizal. betul, Nah, Bu. terus kalau ini, apa namanya, kalau kita sekarang kan Mana tidak Pak dengan Rizky waktu nih yang yang panjang nih salah? Pak Rizal. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Rizal, yang harus dilakukan, sebagai seorang, teman, Pak Rizal teman, untuk ke teman itu apa kira-kira yang bisa Pak Rizal lakukan? Nah, ini udah ada masalah. Mungkin ini, Bu, ya, karena kan, teman ini kan dikasih jawabnya kan, saya sebagai teman kan nggak Hmm. bisa, menyuruh atau mengingatkan karena kan ada atasan Maaf gitu. ya Bu Elsa sama Pak Riki, Jadi, karena eee kita ada 6 kelompok, jadi lumayan ribet ini. mungkin sebaiknya saya, komunikasi dulu kayaknya ke kepala sekolah, karena kepala Kita sekolah sudah juga melihat tanda record, merasa nanti seperti Pak itu, Bu. Riki sama Bu Nah, Sudah Elsa melihat silakan tanda-tanda dimulai ya. bahwasanya, Jangan lupa para guru timernya masih sering dibuka. terlambat walaupun pada saat jam piketnya begitu. Mungkin ya. Ya, hal siap pertama yang akan saya dibuka. lakukan mungkin, Oke, menemui, silakan. kepala sekolahnya supaya, Nah, kepala sekolah saya supaya, bisa untuk, apa namanya, membicarakan, hal-hal tentang kedisiplinan ini kepada teman-teman dan mungkin juga, Bu, ya, bisa aja nanti, saya, meminta ataupun memohon kepada kepala sekolah untuk, mengadakan suatu pelatihan atau bagaimanala itu yang materinya tentang, etika dan juga, disiplin guru agar, rekan-rekan saya ini pun, tercerahkan terhadap, materi, praktik baik mungkin seperti itu, Bu. Ada pelatihan, seperti itu, Bu. Halo, Bu, ya.
Halo Bu Bu Vivi sama Ibu Rini udah selesai kedua-duanya. Wah, mantap. Pak Riki ini baru masuk ke kelompoknya, baru mulai. Langsung praktek ya. Mantap itu. Ternyata lancar kan? Wah, mantap. Enggak perlu, kalau udah selesai, udah terekam, nggak perlu diulang. Sekarang Bu Rini sama Bu Vivi silakan refleksi di jurnal refleksi setelah di masing-masing. Nanti saling menyampaikan isinya. Iya, diisi masing-masing dulu dalam bor ini, ketik dulu. Nanti setelah selesai mengisi 10 menit, saling menyampaikan berdua. Bu Rini sampaikan ke Bu Vivi, Bu Vivi sampaikan ke Bu Rini. Oke. Ya, sama. Sama. Ulang lagi, kayaknya ini di hotel nggak bagus jaringan. Jaringannya putus. Ulang lagi ya, bilang ke Bu Yeni. Oke, Ya, kita ulang iya. lagi kan? Oke, boleh. Ya, Nanti bilang Bu dia kan Yeni. udah terekam tuh ya. Oke, Ya. silakan. Kita ulang lagi dari awal kan? Iya, boleh Bu. Ulang Tunggu lagi ya. waktunya. Ulang lagi. Oke, siap. Dah. Ya. Nah. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore. Sore Bu. Makasih sore ini Pak Rizal sudah menemui Ibu. Kita tidak punya waktu banyak untuk mengobrol pada kesempatan ini, palingan kita cuma 10 menit sampai 15 menit. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang mau Pak Rizal ceritakan, Ibu akan bantu sebisa Ibu. Baik Bu, mungkin saya akan bercerita tentang bagaimana kurangnya disiplin rekan-rekan guru di sekolah saya ini Bu, karena itu terlihat dari kedatangan paginya yang bukan sering lagi sih, selalu terlambat. Anak-anak udah baris, mereka baru datang begitu. Terus pada saat habis istirahat juga guru-gurunya banyak, setelah bunyi bel masih banyak cerita-cerita di kantin ataupun di kantor, sementara anak-anak udah masuk duluan ke kelas. Jadi kan saya merasa itu merugikan anak begitu. Mungkin itu nanti yang ingin saya bicarakan Bu. Ya. Ini apa namanya, kita kan tidak Pak Rizal, dari percakapan tadi Ibu, berarti guru-guru tersebut sering terlambat, baik datang, berarti mereka datang, terus waktu jam istirahat itu mereka sering telat masuk ke kelasnya.
Iya, Nah, Bu, betul, Bu. kira-kira yang bisa Pak Rizal lakukan pada mereka apa sejenisnya yang Pak Rizal lakukan? Mungkin Bu saya akan karena saya juga sebagai seorang guru ya Bu ya, saya kan nggak bisa langsung menegur atau membicarakannya, jadi nggak enak. Mungkin hal pertama yang saya lakukan adalah bisa saja menemui kepala sekolah dengan Mm, memberitahu bahwasanya ini contoh yang tidak baik untuk anak-anak. Karena memang kejadian Bu, mm, ketika mereka terlambat datang ke sekolah, selanjutnya ada lagi murid yang terlambat, murid yang ya. terlambatnya dihukum begitu. Nah, bagaimana Oh, dengan iya. dirinya sendiri padahal dia juga terlambat begitu kan. Nah, itu kan Heeh. nyata nampak nampak bagi siswa begitu. Ya mungkin itu hal pertama yang akan saya lakukan mungkin, berbicara dengan, kepala sekolah terkait hal itu dan juga mungkin Bu nanti kalau kepala sekolah setuju, bisa aja nanti dibuatkan pelatihan tentang, etika dan, disiplin, para guru ini Bu, agar nanti guru-guru ini sadar akan perilakunya bahwa guru ini kan kita kan diguguh dan ditiru gitu. Iya. Bagaimana kita berperilaku seperti juga nanti anak berperilaku. Kalau misalkan kita sering terlambat, ya wajar aja anak-anak juga terlambat gitu, Bu. Mm-mm. Mungkin Nah, 2 itu nanti akan saya coba komunikasikan sama kepala sekolah, Bu. teman-teman, ya, oke. Ya. Sebelum Pak Rizal ke kepala sekolah. Nah, kira-kira dalam pikiran Pak Rizal tuh guru seperti apa sih keinginan dalam pikiran Pak Rizal? Jadi teman-teman itu maunya Ya, seperti apa gitu? ya saya inginnya sih guru itu ya kalau misalkan kita nih buat aturan sekolah nih, guru datangnya jam Mm, segini, ya kita harus datang ya, sebelum jam segitu, jangan sampai kita terlambat. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, kita udah terlambat, tiba-tiba ada murid terlambat, nah murid terlambat itu dihukum begitu. Bagaimana dengan kita yang terlambat? Itu kan menurut saya Bu ya, kan nggak cocok harusnya. Jadi berperilakulah kita sesuai dengan aturan yang ada begitu Bu. mm, mm. Itulah yang disiplin itu Bu. Kira-kira setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah, bisa impian tersebut bisa enggak kira-kira terwujud? Menurut saya bisa Bu, asalkan, adanya komitmen dari kita semua untuk menjalankan ataupun untuk meningkatkan, disiplin ini Bu. Nah, untuk komitmen ini, kira-kira maksud di pikiran Pak Rizal itu, apabila seandainya ada levelnya nih, nah kira-kira teman guru di sana dikasih level berapa sekarang ke mereka? Kalau dari 1 sampai 10 Bu ya, Ya 1 sampai 10 aja, yang mungkin sekarang untuk kondisi sekarang sekarang. ini saya melihat masih di Hmm. bawah KKM mungkin, sekitar 5 lah Bu, karena 5. tiap hari begitu terlambat gitu. Bahkan karena saya kan tinggal di rumah Iya. dinas sekolah ini Bu. Mm-mm. Jadi tiap pagi itu ya saya sama kepala sekolah aja duluan yang datang gitu. Jadi Ya. pas bariskan Oh, pun ya saya aja yang bariskan gitu. Tidak iya. ada daftar piket tapi tidak dijalankan dengan baik gitu, Bu. Oh, mungkin mereka di zona zaman ya, ada Pak Rizal, jadi mereka Iya, telat terus. mungkin ya, ya. Jadi saya Ya, merangkap nah, kayaknya ya. mungkin dengan usaha-usaha yang pertama tadi yang dilakukan dengan kepala sekolah itu, kira-kira keinginan Pak Rizal itu mereka nanti di level berapa? Sebetulnya di atas KKM level 8 udah Ya, bagus sih, Bu, walaupun ya. ada beberapa contoh lah sekali seminggu dia ngantar anaknya sama ya nggak masalah ya, tapi jangan tiap hari begitu. Nah, Level kira-kira 8 apa lah. kira-kira apa sih upaya Pak Rizal supaya mereka tuh bisa mencapai level 8 tersebut? Ya. Saya Ya. akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, Mm-mm. membicarakan bahwa perlu adanya komitmen kita Mm-mm. bersama para guru agar bisa ataupun dapat meningkatkan disiplin kinerja kita ini. Mungkin bisa saja nanti kita mengadakan sosialisasi tentang etika dan disiplin guru-guru tersebut. Mm-mm. Gitu. Jadi kita komitmen dulu berarti ya, yang Ya, terpenting awalnya adalah ya, komitmen dulu. komitmen, Bu. Nah, kira-kira kapan bisa Pak Rizal lakukan hal tersebut? Mungkin sekarang kan udah pulang sekolah ya Bu ya, mungkin besok saya Mm-mm. temui kepala sekolahnya Bu. Mungkin bisa saja saya bicarakan baik-baik dengan kepala sekolah dulu. Mm-mm. Bagaimana menurut pandangan beliau mungkin sama karena memang Mm-mm. setiap pagi kami melihat mana ini yang guru piket, mana ini guru piket gitu. Iya, heeh, heeh. Ya mungkin Iya. itulah saya temui kepala sekolah, saya bicarakan bagaimana cara memberikannya, mungkin dengan
cara membuat membuka forum diskusi untuk memiliki komitmen bersama agar meningkatkan Ya, disiplin ini, Bu. disiplin itu ya, sehingga anak tidak berkeliaran lagi ya. Kasihan anak SD kan, Pak Rizal. Kasihan Iya, anak, Bu. iya. Nah, Pagi-pagi itu kan, Bu, kalau guru-guru yang nggak ada, anak murid datang nih, iya, guru nggak ada aja. Jadi anak-anak itu mhm, kalau kenapa-napa kita nggak tahu kan. iya. Kita nggak tahu anak itu entah berantem, entah jatuh, Ya, entah oh kecelakaan. ya, soalnya Rugi masih kan? kecil-kecil kan. Nah, ini Iya. lagi. Nah, soal hukuman tadi yang Pak Rizal bilang, Ah, itu apakah masih diterapkan di sekolah Pak Rizal atau gimana? Ini anak telat kita walau hukum, itu gimana? eh Seperti apa ya? kalau di hari yang sekarang ini awal tahun ajaran baru ini ya belum ada karena memang masih masa LMPS ya, Bu, ya. Tapi sebelum Ya, ini semester kemarin-kemarin itu hukumannya memang hukuman apa dibilang ya? Dipanggil, dicatat namanya dan segala macam mhm, begitu, Bu. mhm, Dibariskan di itu ya. Karena kan menurut saya gini nggak cocok loh karena kan kita aja terlambat, bapak ibunya terlambat, masa anak murid terlambat di data hmm, juga seperti itu. iya, Nah, kalau saya jadi muridnya mungkin saya bilang ibunya terlambat gitu kan. iya, iya, heeh. Ini tuh, Jadi yang jadi contoh tuh siapa lagi kan? iya Nah, kita mungkin lagi. Pak Rizal sebagai calon guru penggerak, yang bisa Pak Rizal lakukan ke kawan, apa tuh contoh ke teman-teman supaya hal yang seperti tadi tidak ada hukuman, istilahnya itu kira-kira dengan melalui apa Pak Rizal bisa menjelaskan ke mereka sehingga mereka paham tentang hal disiplin tersebut. Iya, Bu. Eh Mungkin nanti saya juga minta minta waktu sama kepala sekolah ketika ada kombel pas di jam kombel ya. Ya, Saya nanti saya berbagi disiplin tentang terkait disiplin positif tersebut saya ulangi lagi karena kan di dalam disiplin positif tersebut ada beberapa berhubungan dengan ada cara bagaimana menangani siswa yang bermasalah seperti itu, ya, Bu. ya. Agar tercipta budaya positif di sekolah ini. Oke, Pak Rizal. Karena waktu kita tidak panjang, kira-kira apa yang Pak Rizal rasakan setelah kita melakukan komunikasi seperti ini? Eh ya, Bu, ya di awal pembicaraan tadi saya masih bingung bagaimana cara mengatasi ataupun menghilangkan pikiran saya tentang disiplin karena saya merasa awak aja disiplinnya mereka enggak gitu kan. Iya, Kita kan harusnya dalam mendidik ini kan harus kompak gitu, adanya mhm, kolaborasi gitu. Jadi iya, dengan bantuan Ibu barusan saya menjadi tahu hal apa yang akan saya lakukan nantinya setelah ini dan akan saya lakukan secepatnya seperti menemui kepala sekolah dan selanjutnya dengan kegiatan-kegiatan lain itu, Bu. ya, semoga bisa kita wujudkan ya, Pak Rizal. Amin, Oke, Bu, Pak amin. Rizal, Baik, Bu. mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Sampai ketemu minggu depan, Pak Rizal. Ibu menunggu lagi perkembangan selanjutnya di minggu depan. Oke, Iya, Pak baik, Bu. Rizal. Baik, Bu. Terima Nah, kasih, Bu. ya, selamat sore. Sore, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Sekarang Udah. gantian, entar ya. Ya, Tapi Ibu waktu Ibu pas pas ya. 9,44, hampir 10 menit. Nah, ya, oke. Sekarang saya ya. Mm-mm. Lagi ya, sebentar. Yang Enggak, biar aja, biar saya aja. mm. Biar saya nampak ya. Iya, iya, Oke, tinggal baik. aja. Cari dulu apa itu sebentar. Oke. Kalau udah siap bilang, Bu ya. Ya. Ya udah, lanjut aja lah. Oke, baik, Bu. Kok hilang Assalamualaikum. nih? Ah, Sebentar. Nanti hilang fokusnya. Sebentar ya. Ada. Hilang ya. Ya enggak udahlah. apa-apa, Lanjut enggak aja. apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Ya, Oke. mm-mm. Baik, Bu. Ya, ya Fariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, Bu. Sorry Fariza. Ya, terima kasih Ya, atas kehadirannya. Jadi ya, hari ini kita akan melaksanakan coaching. ya. Nah, untuk itu saya ingin tahu ini, Bu.
Apa yang ingin Bu E bicarakan pada hari ini, Bu? Oh iya, begini Pak Rizal, permasalahannya seperti ini. Permasalahannya berawal dari terpilihnya saya sebagai wakil kurikulum. Iya, Bu. Jadi ada di sisi senang, merasa senang karena Senang ya. dipilih teman, dipercaya oleh teman sebagai wakil Wakil kurikulum. kurikulum ya. Nah, ada juga kendalanya di sini. Saya adalah bekas murid di sana. Oh iya, mantan murid Jadi ya. yang di sana guru-guru tersebut adalah guru-guru saya sendiri. Iya, Nah, iya. yang susahnya saya lakukan di sini mungkin kalau berkomunikasi seharian itu lancar. Nah, untuk pelaksanaan kurikulum merdeka itu saya agak mengalami kesulitan. Kayak gitu Pak Nisa. Oh, berarti boleh saya simpulkan dari apa yang Bu E Mm. sampaikan, jadi hari ini kita ingin membicarakan komunikasi Ibu ke guru senior terkait Ah, dengan pembelajaran kurikulum merdeka ah, itu yang ya, sulit ya, Bu ya. ya, Oke, baik Bu. Nah, ya. jadi Bu E dari percakapan kita ini nantinya apa yang Bu E harapkan gitu dari percakapan kita ini? Nah, Yang- dia kan ada 2 nih. Yang Ah, pertama, saya pekerjaan maksudnya, tugas saya sebagai wakil kurikulum, harus ya, menyampaikan apalagi terkait dengan kurikulum yang baru, ya ah, kan? Nah, ya. mereka ini senior ini kan mereka yang mau, pensiun 2 tahun lagi, ada yang 1 tahun lagi. Nah, untuk merubah mindset mereka itu agak susah. Mereka masih Oh, pakai paradigma lama yang masih berfokus kepada guru. Jadi mm. mereka masih belum menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sepenuhnya. Seperti itu Pak Rizal. Oke, berarti yang ingin Ibu E dapatkan pada saat pembicaraan kita ini adalah bagaimana caranya supaya dapat merubah mindset guru-guru senior Mereset. ini, Bu ya. Iya, Iya, siap. iya. Nah, baik Bu E. Nah, terkait dengan merubah mindset guru senior tersebut, Mm-mm. yang mindset yang baik menurut Ibu itu bagaimana sih terkait dengan Mm. guru senior tersebut? Nah, eh, Dia kan masih menggunakan kurikulum lama nih. Nah, bagaimana menurut mindset yang baik itu menurut Ibu tadi? Halo Bu E.
Ya, keluar lagi. Nah, gimana caranya ini susah jaringan. Mana Oke, lagi oke. nih? Nggak apa-apa, Bu. Kita lanjut ya. Ulang lagi nih. Nggak, lanjut aja. Nah, ya, oke. Nah, jadi tadi kita sampai tentang saya ingin tahu pendapat UE tentang bagaimana seharusnya mindset guru senior itu sebaiknya menurut Ibu. Ya, begini, kalau sebaiknya mereka itu merubah cara berpikir mereka dari pembelajarannya yang berfokus kepada guru menjadi berfokus pada murid atau student center, dan pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang berdampak kepada murid yang sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar mereka, dan itu yang sulit dilakukan oleh para guru senior tersebut. Berarti kalau menurut Bu yang baik itu adalah mampu menerapkan kurikulum, mengimplementasikan kurikulum Merdeka, Bu ya? Iya. Oke, nah Ya. kalau misalkan yang baik itu tadi di level 10 nih ya, berarti menurut Ibu saat ini guru-guru Bu tersebut di level berapa begitu? Oh, kira-kira kasih level 6 lah kayaknya. 6 ya, Bu ya? 6 lah. Oke, di level 6. Nah, paling tidak kalau misalkan dia tidak sepenuhnya bisa menerapkan IKM dengan baik begitu. Nah, maunya Ibu di level berapa guru-guru senior ini? Karena ini soalnya proses pembelajarannya untuk siswa ini saya mau 9. 9 ya, Bu ya? Ya, ini untuk masa depan anak-anak agar pembelajaran berpusat pada siswa, Bu ya. Iya, dan pembentukan untuk mencapai level 9 tersebut, Bu, apa yang harus Ibu lakukan begitu? Apa kekuatan yang Ibu miliki supaya level 9 tersebut tercapai begitu? Yang pertama yang saya lakukan itu yang berbagi. Nah, berbagi praktik baik. Maka ilmu-ilmu yang sudah kita terima dari pelatihan guru penggerak ini, nah nanti akan saya bawa ke mereka melalui Kombel. Jadi di sekolah saya kan sudah buku Kombel karena saya memang di kurikulum. Nah, Kombel itu sudah ada Kombel IPA, IPS. Nah, di sanalah kita berbagi dan kita melihatkan aksi-aksi nyata tentang proses pembelajaran sehingga mereka nanti bisa memahami, oh begini pembelajaran sekarang. Oke, ya. Nah, berarti ini menurut Bu lagi nih, bagaimana kemungkinan dari kegiatan yang Bu lakukan tadi? Apakah ada hambatannya atau bagaimana? Kalau misalkan ada hambatan, bagaimana solusinya? Iya, sama kayak kalau sejauh ini tidak ada hambatan. Mereka semua mau ini karena saya melakukan mereka karena saya merangkul, saya mengajak, bukan memaksa mereka. Ayo Bu, itu kan guru, kita harus hormati kita. Iya, berarti Ibu rangkul dulu semua ya, jalin hubungannya positif ya Bu ya. Iya. Seperti itu, oke, ya. Nah, berarti sudah bisa Bu tentukan nanti apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Sudah. Apa itu tadi yang seperti tadi ya, merangkul tadi Bu ya? Iya, merubah mindset mereka dengan cara berbagi. Oke, berbagi Bu ya. Kapan bisa Ibu lakukan itu Bu? Ini udah bisa dilakukan karena kita proses pembelajaran besok mulai. Iya, langsung mulai ya. Karena ini udah masuk ya, oke. Baiklah Bu terima kasih Bu. Jadi saya ingin bertanya lagi nih Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Alhamdulillah tadi awalnya saya kan pusing juga nih, makanya nih Pak Rizal. Ini gimana ya? Karena posisi saya kan di posisi yang di satu posisi saya harus melaksanakannya, di sisi lain itu adalah orang tua saya, guru itu kan orang tua juga. Nah, setelah kita membicarakan ini agak saya dan sudah kelihatan apa yang ingin saya lakukan ke depannya.
Oke, Nah, iya, iya. Enggak, kita enggak. Oke, tidak Bu. perlu. Oke, Bu, Cetak kalau dua begitu, menit itu setelah, kayak nanti pasang. kita Jadinya bertemu kita lagi ya, Bu, ya. Saya ingin rekamannya melihat, masing-masing. hasil Link dari apa rekaman yang itu kan masuk Ibu aja Ya, sampai Ibu awal, kerjakan cuma nanti. bawa Oke, aja baik, ya, Bu. link. Terima kasih, ya. Bu. Oke, Oke. Selamat sore, Bu. pakai Sore. referensi. Kasih Pak Oke, Rizal. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Iya, makanya ini Salam. kita serentak sama monopoli ini. Ya. Ini Bu, serentak ayo kita praktek. kerjakan itu, Bu. Ya, apalagi? Ini, praktik coaching, silakan isi jurnal refleksi yang ada di Enggak, LMS kalau seperti di kemarin, Menlo masih kemudian kurang sampaikan 2. hasilnya. Seperti kemarin, Ya, Soalnya kirim yang lagi. kemarin saya serentak, kirim. serentaknya. Ya, kirim lagi. Oh, yang masuk di situ lagi kita Iya, linknya. bukan, Yang mana Pak Rukman? Enggak, filenya dia yang kemarin. masa kita buka. File yang kemarin itu, Ya, yang saya isi kirim ke lagi. Ibu, Untuk saya heeh, nggak Hmm. isi lagi, Jadi aku diperbaiki ya DBTA. terkait dengan Ya udah dulu kondisi kita hari ini begitu. Ya, Atau ada kalau masih sama-sama kemarin itu ya udah sama aja gitu gitu. aja ya. Karena kita simpan, udah di dokumen Nanti dia. beko ya Iya, iya. refleksi itu. Ya. Oke. Kalau saya perbaiki dulu sedikit. Ya. Yo. Oke ya, itu aja saya pakai itu juga ya. Ya, Berarti kembali ke main dong, mana dia ya? ya. Pak Rizal, andaikan nanti terlempar juga, misalnya bilangin ya, jaringan di sini tidak bagus, di kamar nggak bagus. Ya. Oh, lagi apa? Di mana, Ibu? Pelatihan? Di Rocky, ya di Rocky, di Padang. Oh. Kita kembali ke yang tadi ya. Belum ada disuruh gitu. Cuman disuruh isi itu, kalau udah siap kita tunggu aja dulu. Bimtek apa itu, Bu? Tentang apa? P3K. Oh. Kebutuhan guru. Iya. Di Rocky itu di mana itu? Di Padang. Padang. Iya. Baru nyampe tadi, maka untung minta jam 3. Tapi kan kemarin kita kan jam ya. 2. Nah, minta undur karena apanya jam 2. Nggak tahu undur. Pembukaannya jam 4 nih sekarang nih pembukaannya. Oh, pembukaannya. Ya. Saya pikir di kegiatan di sekolah Ibu. Enggak. Di Padang, maka jaringannya kalau di kamar nggak bagus, nggak bisa. Tahu HP berulah. Putus-putus kok dia. Atau boleh, Bu, kembali kita ke room awal itu, Bu, cuman nggak saya ya. Coba kita download. Ya. Masalahnya ini Ibu jangan keluar dulu karena kan belum di stop di code-nya itu sama apa. Ya. Kita mau ngintip aja dulu. Udahlah, nanti aja. Halo Bu Vivi, sama Bu Rini udah selesai menyampaikan refleksinya? Oh, disampaikannya sekarang, Bu. Udah selesai. Oke, boleh. Kita sampaikan? Iya. Ya. Berarti kalau udah selesai sebenarnya waktunya sampai jam 16.13. Baru balik ke main room. Jadi boleh istirahat dulu sebentar. Tapi kita buka dulu apanya. Dan standby saya dulu ya. Sambil Ibu Oke, ya. Rizal dulu. Oke, silakan Bu. meninggalkan room ini sudah boleh. Jadi terkait refleksi tersebut, pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Di situ saya merasa yang sudah baik dalam percakapan adalah saat alur tujuan begitu. Karena saya membuka percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan ringan seperti selamat siang tadi kan, Bu. Dan juga menggali tujuan percakapan yang yang Ibu inginkan tadi kan. Jadi tujuannya adalah untuk berbagi itu seperti yang Ibu bilang tadi begitu. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki ditingkatkan? Mungkin ini untuk saya sendiri. Yang perlu saya tingkatkan adalah kemampuan komunikasi saya dalam membimbing coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam menggali situasi yang sedang dibicarakan saat alur identifikasi. Karena kan untuk memancing Ibu untuk menjawab pertanyaan tadi kan agak-agak susah begitu. Jadi kita harus belajar lagi gitu. Dan apa yang baik yang adalah tetap dalam kondisi keadaan penuh, yaitu saya ketika saya menjadi coach, saya mendengar dengan menyimak semua perkataan yang disampaikan oleh coach dengan respon bahasa ya mengangguk seperti tadi kan, Bu. Dan
apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Mungkin nanti saya akan membaca lagi modul alur cerita dan juga menonton video-video tentang eksplorasi konsep itu, Bu. Dan saya sampaikan juga umpan balik dari yang Ibu sampaikan tadi, karena selama coaching, coach merasa antusias karena ada teman bicara yang mampu membimbing, menemukan solusi terkait situasi yang sedang dihadapi. Seperti itu tadi, Bu ya. Nah, jadi Ibu juga lega tadi karena sudah ada gambaran dan langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan situasi tersebut, karena dan Ibu juga mulai besok. Dan itu mungkin refleksi dari saya, Bu. Mungkin sekarang gantian, Bu, refleksi dari Ibu lagi. Ya, Ibu bacakan dari Ibu ya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik tadi itu adanya kemitraan antara kita coach dan coachee dan leluasa dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, yang perlu diperbaiki mungkin coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan. Mungkin tadi sudah lebih berbobot lagi untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri seorang coachee. Sebelum melakukan coaching, sudah harus melakukan gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nantinya akan diajukan atau membuatkan catatan-catatan kecil tentang apa yang akan disampaikan. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan, ada tingkatkan untuk memperbaiki atau meningkatkan. Saya akan terus berlatih dan melakukan praktek coaching dan merefleksikannya dalam waktu yang secepatnya. Nah, dari umpan baliknya tadi Pak Rizal sudah merasa lega dan senang, tidak khawatir lagi dalam untuk bertindak atau memperbaiki apa yang terjadi di sekolah. Kayak gitu Pak Rizal. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Mari kita sama-sama kembali ke room awal. Iya. Iya, kita kembali lagi ya. Kita keluar ini, Bu ya. Ya, kita keluar dulu ya. Oke. Tunggu. Mana ya? Pindah KP aja lah. Iya, KP lah ya. Rizal. Ya, Bu. Ibu pindah ke HP ya, walau soalnya pembukaan harus datang nanti pindah ke HP aja nggak bisa lagi ya. Itunya lu kirimin linknya. Perlu linknya nggak? Oke, ya, siap. Kirimin linknya ya. Ya. Oke, siap. Kasih ya. Sama. Ya. Salah. Salah. Bukaan ya. Tengok tinggal sekitar nih.